Halo, selamat siang. Saya Novel Poskupang Wiki. Kali ini kita akan berbincang dengan yang empunya Lakoat Kujawas. Di Kabupaten mana? Di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang punya itu namanya siapa? Saya Diki Senda, Kak. Diki Senda. Kita akan berbincang dengan Diki tentang apa itu Lakoat Kujawas dan kita akan berbincang kiprahnya selama ini sudah sejauh mana. Ikuti perbincangan kami. Oke. Halo, Kak. Langsung saja nih Diki, jauh-jauh dari Soe langsung meluncur ke Kupang. Berapa jam? Dari Soe ke sini itu 3 jam. Dari kapan? Dari Molo ke sini 3 jam. Demi apa? Karena ada janjian main ke Pos Kupang. Iya. Terima kasih sudah datang ke sini. Diki, ini Tribuners kita nih pingin tahu apa itu Lakoat Kujawas. Bisa diberikan sedikit gambaran tentang Lakoat Kujawas itu? Ya, Lakoat Kujawas itu satu inisiatif atau gerakan dari warga. Kami menyebut ini gerakan warga aktif. Dia itu adalah komunitas, berupa komunitas, jadi integrasi antara satu kewirausahaan sosial dengan perpustakaan warga. Kemudian di situ juga ada ruang arsip dan ruang pendokumentasian seni budaya dan sejarah Molo. Kemudian dia ada kewirausahaan sosial atau ruang produksi berbagai produk pertanian dan jasa ekowisata sebenarnya. Jadi kami punya itu, jadi dia integrasi antara semua itu. Sejak tahun berapa tuh? Kami berdiri sejak tahun 2016, tanggal 10 Juni 2016. Diki, tentunya semua punya tujuan kan? Ya. Atau goal? Apa goal dari Lakoat Kujawas? Ya, tujuan dari Lakoat Kujawas kami sebagai generasi muda Molo, kami sebagai warga Molo, sebagai warga Timor, warga NTT, merasa bahwa hari ini tantangan kita adalah bagaimana kita kayaknya kurang atau krisis terkait identitas dan rasa percaya diri kita sebagai orang NTT atau sebagai orang Timor atau kami sebagai orang Molo. Nah, lewat komunitas ini sebenarnya kami mau merevitalisasi kembali, menggali kembali pengetahuan, kekayaan, rasa percaya diri terutama sebagai generasi muda, dan kami juga penting juga untuk belajar kembali, menyambungkan kembali banyak hal yang terputus dari generasi tua ke generasi muda, sehingga komunitas ini lahir dari itu, sebuah gerakan gagasan untuk mengembalikan identitas, rasa percaya diri sebagai orang Molo, sebagai orang Timor, sebagai orang NTT. Untuk mewujudkan itu, Diki, kiprahnya apa? Selama ini sudah buat apa saja? Ya, jadi kami komunitas ini memulai dengan gerakan literasi, itu di tahun pertama kami berdiri. Kemudian kami juga sudah masuk ke kewirausahaan sosial. Jadi kami punya beberapa usaha sosial, barang maupun jasa ekowisata. Saya langsung potong, maaf Diki, untuk literasi apa yang kita sudah punya? Jadi untuk literasi itu kami mengelola satu perpustakaan warga yang cukup besar yang ada di desa kami, di desa Taiftop. Itu diakses oleh lebih dari 120 anak-anak dan remaja, orang muda. Hanya untuk Molo? Ya, untuk wilayah yang ada di Molo itu bisa diakses oleh siapapun, tapi sebenarnya dari luar Molo pun bisa datang akses itu, karena sebagai ruang literasi dan ruang arsip seni budaya dan sejarah Molo, sebenarnya kami membuka kesempatan kepada siapapun yang ingin belajar tentang kesenian, kebudayaan dan sejarah Molo, bisa Lakoat Kujawas bisa menjadi referensi atau tujuan. Kalau untuk kewirausahaan apa yang sudah dibuat? Untuk kewirausahaan sosial kami punya beberapa produk barang dan jasa yang basisnya adalah pertanian dan tradisi pertanian. Kami punya produk seperti apa? Kami punya produk olahan buah-buah menjadi manisan, menjadi selai. Kemudian kami olah menjadi wine atau liker dari buah. Kemudian kami mengelola kopi, jahe lokal, sambal luat, kemudian ada bose dan lain-lain. Dan untuk jasa itu kami menjual paket ekowisata yang berbasis ke pertanian dan pangan. Jadi wisata kuliner sekalian belajar tentang kesenian, sejarah, budaya dan ekologi dari konsep-konsepnya orang Molo atau orang Timor. Pemasarannya? Kami lebih banyak memakai platform media sosial sebenarnya, karena dekat dengan kami sebagai orang muda, generasi muda, kami banyak memakai platform Facebook, Instagram, dan juga punya blog. Tapi kami juga beberapa produk kami misalnya bisa dibeli langsung di komunitas. Kalau teman-teman pergi ke Fatum Nasi, pergi ke Mutis, jangan lupa mampir ke toko kami yang ada di Kapan.
dan beberapa produk kami juga dititip di Kupang. Ada namanya platform online namanya Papa Lele. Itu bisa teman-teman cari di Instagram atau di media sosial. Itu ada di Kupang. Diki, saya dengar juga anak-anak di sana yang usia sekolah ya sudah bisa membuat buku sendiri. Ya. Berapa ya. banyak yang sudah dihasilkan? Ya, jadi itu sebenarnya dampak lanjutan dari program literasi. Ternyata setelah mereka mengakses banyak buku, mereka membaca banyak buku, ternyata ada potensi lain, yaitu potensi menulis. Sehingga kami bikin kelas menulis kreatif, namanya To The Lighthouse, itu dari tahun 2017. Kami bikin workshop, sebenarnya workshop menulis kreatif bersama anak-anak, menulis puisi, menulis cerita yang berbasiskan muatan lokal, kebudayaan. Jadi kami mengajak anak-anak menulis kembali dongeng-dongeng lokal, menulis puisi tentang budaya, puisi tentang mata air, tentang batu, tentang hutan, dengan pesan-pesan lingkungan dan sebagainya. Hasilnya adalah buku cerpen, ini mau yang kedua, dan buku puisi 1. Jadi kami sudah punya 3 buku yang sudah diterbitkan dan bahkan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh salah satu teman yang residensi di UK, di London. Itu diterjemahkan dan dimuat di ada satu media online namanya Modern Poetry in Translation. Diki, apa yang menggugah seorang Diki untuk bisa membuat komunitas ini? Apa sih? Yang menggugah saya untuk bikin komunitas ini adalah sebenarnya ada yang pertama, yang paling kuat sebenarnya itu adalah kayak semacam ada panggilan jiwa sebenarnya. Ada keresahan melihat begitu banyak potensi tapi juga ada begitu banyak persoalan. Dan sebagai seorang muda, saya juga selalu bertanya ke diri saya sendiri, sebenarnya dengan banyaknya kemampuan yang saya punya, talenta yang saya punya, sebenarnya apa sih yang bisa saya kontribusikan untuk orang lain? Karena saya percaya yang datang ke saya itu sebenarnya juga untuk orang lain. Saya mungkin hanya sebagai saluran. Sehingga itu yang kemudian selalu mendorong dan membuat saya bertanya-tanya, apa sih yang bisa saya lakukan? Apa sih yang bisa saya lakukan? Dengan bikin Lakwat Kujawas pun sampai detik ini pun saya selalu bertanya, apakah kira-kira visi dan misi itu sudah terwujud atau belum? Apa yang masih kurang? Kira-kira siapa lagi yang perlu saya dan teman-teman ajak untuk terlibat, dan perubahan-perubahan apa, gerakan-gerakan apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan NTT, kebaikan Timor, atau minimal dimulai dari kampung kami di Desa Teftop yang ada di Molo. Seperti itu. Selama ini peran pemerintah? Ya, kami terus berupaya, kami selalu positive thinking, berupaya untuk membangun advokasi dan lain-lain dengan pemerintah, terutama pemerintah desa kami, dengan sasaran untuk misalnya penggunaan dana desa dan lain-lain. Tapi sejauh ini memang jujur saja di tahun keempat komunitas ini berdiri memang belum banyak. Kami terus berupaya untuk membangun komunikasi. Kira-kira sebenarnya persoalannya di mana, apa yang masih kurang sehingga komunikasi ini belum terjalin dengan baik. Tapi kami berharap bahwa itu akan ada. Tapi sejauh ini memang belum ada dukungan dari pemerintah daerah maupun pemerintah lokal, belum ada. Apa yang masih kurang seorang Diki melihat tentang Lakwat Kujawas itu sendiri? Lakwat Kujawas, kami selalu optimis, selalu bertumbuh dengan partisipasi warga, dengan partisipasi orang muda dan kelompok perempuan. Kami bahkan barusan punya forum keluarga disabilitas yang ada di desa kami. Mereka juga sudah bergabung dengan Lakwat Kujawas, sehingga bicara apa yang masih kurang, ya kami sebenarnya lebih soal pusat atau tempat di mana warga bisa berkumpul. Jadi kami baru saja membangun satu unit perpustakaan secara swadaya, bahkan tidak didukung oleh siapa-siapa. Secara swadaya kami bikin ruang-ruang perpustakaan, tapi kami juga ingin membangun ruang-ruang berkumpul bagi warga, sehingga itu menjadi pusat kesenian atau pusat kebudayaan, sehingga siapapun bisa datang, belajar, berkumpul dan segala macam. Itu yang masih sulit, sehingga kekurangan kami masih itu, membangun tempat yang lebih nyaman buat anak-anak belajar, tempat yang nyaman buat penenun bisa menenun dan bisa memamerkan hasil karya mereka, bisa menjual dan lain-lain. Itu yang belum. Oke, selama 4 tahun tentu klise, uangnya pasti kan harus ada duit tuh, biarpun sedikit. Dari mana? Untuk modal awal Lakwat itu memang masih kami waktu itu memakai modal kami anggota komunitas, tapi
sebagai bentuk kewirausahaan sosial, sebagai social enterprise, kami juga belajar untuk mandiri. Karena memang kami tidak didukung dana oleh siapapun, oleh LSM maupun oleh pemerintah, sehingga kemandirian lokal itu yang kami kembangkan dengan mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang bisa kami, ekonomi kreatif yang bisa kami kembangkan, sehingga kami punya produk-produk dan segala macam. Dengan model kewirausahaan sosial, akhirnya kami bisa bikin koperasi untuk menghidupkan komunitas kami. Kami juga membiayai semua kegiatan workshop, pelatihan-pelatihan fotografi, menulis, kelas tenun dan lain-lain, itu juga dibiayai dari penjualan produk-produk kami, sehingga itu yang membuat roda kami terus berputar, kami terus berjalan karena ada kemandirian juga. Kami di satu sisi mungkin progresnya lambat karena juga perputaran uangnya juga tidak besar, tapi di sisi lain kami juga bangga bahwa ini menjadi inisiatif baru yang tanpa uang dari mana-mana pun kami bisa kok. Ini bisa jadi contoh buat komunitas lain bahwa tidak harus ada dukungan dana dari pemerintah atau LSM atau apapun untuk kita bisa berkembang. Dengan memanfaatkan potensi, dengan swadaya pun kita sebenarnya bisa, sangat bisa sekali untuk berkembang. Terus Diki, yang terakhir, apa sih mimpimu? Mimpi saya adalah inisiatif ini bisa berkembang besar, bisa hidup di banyak tempat di Timor maupun di NTT, ini bisa direplikasi di banyak tempat, dan semakin banyak orang muda yang mau pulang kampung, semakin banyak orang muda yang mau menjadi pemikir di kampung mereka, mau menjadi sesuatu untuk tempat mereka. Kalau saya pribadi, mimpi saya memang sekarang saya ingin Lakwat Kujaos bisa menjadi lebih besar lagi. Saya ingin sekolah lagi, punya mimpi untuk melanjutkan studi, tapi sambil menunggu teman-teman yang lain pulang, nanti giliran saya yang pergi ke sekolah. Baik, semoga mimpinya tercapai Diki, dan sukses selalu. Salam buat teman-teman Lakwat Kujaos. Ayo pulang kampung anak muda. Iya. Untuk Poskupang sendiri bagaimana selama ini Diki melihat peran media? Iya, media menurut saya, media terutama media lokal yang ada di Nusa Tenggara Timur sangat penting sekali. Saya berapa kali juga misalnya diundang, diwawancarai oleh Lakwat, itu penting untuk bagaimana transfer gagasan, transfer ide, visi misi ini bisa lebih luas. Karena kami terus terang sangat membutuhkan media untuk membantu kami. Ide-ide ini jangan sampai kemudian berhenti di kami, tapi kami ingin bahwa gagasan ini, mimpi-mimpi ini, kerinduan ini, mimpi ini bisa lebih banyak orang. Karena menyebar gitu ya, kayak virus ya. Kayak virus, ini yang positif. Jadi dengan media orang membaca dan kemudian orang bisa terhubung satu dengan yang lain, bahwa ternyata saya tidak sendirian ketika kita punya mimpi, kita punya gagasan. Yakin deh, kita tidak sendiri karena ada banyak orang di luar sana yang akan ketemu dan kita bisa melakukan banyak hal besar di luar sana, dan media salah satu yang membantu kita untuk mempertemukan dengan banyak orang di luar. Baik, terima kasih. Pesannya untuk anak-anak muda? Untuk orang muda, kalau punya ide, kalau punya mimpi, kalau punya visi, jangan diam, tapi terus speak up, terus bicara, memakai media sosial untuk bukan saja untuk senang-senang, tentu saja pakailah media sosialmu untuk menyampaikan ide gagasanmu, dan dari situ kamu akan ketemu orang-orang yang juga punya mimpi yang sama dengan kamu, dan yakin bahwa tidak ada yang mustahil, yakin bahwa apa saja bisa kita lakukan kalau dimulai dari niat. Karena balik lagi pertanyaannya, kamu lahir ke dunia ini untuk apa sih? Hidup sebagai manusia ini untuk apa? Nah, temukan pertanyaan itu dan lakukan sesuatu yang kamu suka, dan yakin bahwa jalannya pasti akan lebih baik. Kita lakukan sesuatu yang menjadi passion kita, itu penting sekali.